Kita renungkan lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Iris. Pada beliau waktu dan tempat persilakan. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir As-Sa'rawi yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Al-Isra ayat 2. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Wa ataina Musa, dan kami mendatangkan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab, wa ja'alnahu, dan dijadikan kitab itu tujuannya hudan li bani Israil, adalah petunjuk buat Bani Israil. Apa isi kandungan atau inti daripada kitab tersebut? Alla tattakhidhu min duni wakila, yaitu janganlah kamu mengambil dari selain Allah itu wakil, sebagai wakil. Nah, di dalam tafsir ini saya selalu menjelaskan qauluhu wa ataina, dan kami mendatangkan maksudnya wa auhayna ilaihi ma'aniyah, yaitu kami mewahyukan ilaihi kepada Musa ma'aniyah. Wahyu itu secara maknawi gitu. Makanya artinya secara maknawi aja, enggak secara lafaznya. Nah, juga di sini dikatakan Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kitab di sini? Yaitu huwat Taurat, yaitu kitab Taurat. Walau iftarana bi Isa fahuwa Injil, dan kalau kita kaitkan dengan Isa maka kitab itu adalah kitab Injil. Nah, sekarang Al-Qur'an itu dikaitkannya sama siapa? Kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad. Mungkin kita menjawab sebagian besar begitu. Kalau Musa itu dikaitkan dengan Taurat, ya kan? Kalau Isa dikaitkan dengan Injil, kalau Al-Quran dikaitkan dengan ini jawaban yang salah sebenarnya. Nah, kenapa kok Al-Quran ini nggak bisa dikaitkan sama Nabi Muhammad, sementara Injil bisa dikaitkan Nabi Isa, Taurat bisa dikaitkan dengan Nabi Musa? Kenapa saya Sarai mengatakan Injil ini nggak bisa dikaitkan dengan Nabi Muhammad? Karena apa, Bu? Al-Quran, ya Al-Quran. Kenapa? Sekarang kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan wahyu di sini. Jadi wahyu itu apa? Wahyu itu datang itu dalam bentuk maknawiyah, itu bermacam-macam, ya kan? Secara maknawi. Nah, kemudian dari maknawi itu yang istilahnya secara makna, summa yu'abbir anha rasulun bi alfazihi. Maka apa? Kemudian disampaikan oleh Rasul itu dalam bentuk lafaznya. Au yu'abbir anha rijaluhu, atau disampaikan kepada pembantu-pembantunya, wa hawariyuhu, atau murid-muridnya, bi alfazihim, dengan lafaznya juga. Gitu. Jadi yang kalau kenapa kok bisa dikaitkan kayak Isa dikaitkan dengan Injil? Karena apa, Bu? Musa dikaitkan dengan Taurat. Karena wahyu yang diturunkan kepada Musa
wahyu yang diturunkan kepada Isa itu hanya dalam bentuk maknawinya aja, bukan lafaznya juga. Seperti misalnya begini, Allah bilang begini, maka diungkapkan oleh Nabi Isa dengan bahasanya, maka diungkapkan oleh murid-murid Nabi Isa dengan gaya bahasanya masing-masing. Dan ini kalau kata Sarawi nggak ubah layaknya seperti hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis Nabi itu sejatinya apa? Semuanya adalah wahyu Allah, cuman diungkapkan melalui lisan Nabi. Jadi sekali lagi, Taurat, Injil itu sebenarnya kalau untuk disamakan sama seperti hadis. Sementara kalau Al-Quran, dia baik secara maknanya maupun secara lafadznya itu dari Allah. Maksudnya gimana? Contoh begini, saya punya anak, ini nama anaknya Fatih. Saya bilang ke Fatih, Fatih, nanti abis maghrib datang ke rumah Bunda Aceh, maksudnya ini ya, encing ya, datang ke rumah Bunda Aceh, bilang Bunda Aceh suruh ayah ke rumah. Itu pesan saya ke Fatih, Fatih, nanti abis maghrib pergi ke rumah Bunda Aceh, lalu bilang sama Bunda Aceh datang ke rumah. Kata ayah datang ke rumah. Nah anak saya datang nih. Kalau anak saya kan datang tuh habis maghrib, maka dibilang apa? Bunda Aceh suruh ke rumah, suruh ayah. Nah ini artinya apa? Ini sekedar lafadznya dari anak saya, tapi maknanya dari anak saya nyampein begitu. Kalau Rasulullah nggak begitu. Ketika Allah suruh, semisal saya bilang Fatih, nanti abis maghrib ke rumah Aceh, bilang Aceh suruh datang ke rumah, suruh ayah. Kalau misalnya anak saya seperti Nabi, nah anak saya bilang begini, Aceh, tadi ayah ngomong, Fatih, abis maghrib ke rumah Aceh, nanti bilang sama Aceh suruh ayah ke rumah. Detail diucapin, nggak ada yang diberi apa, nggak ada yang dikurang-kurangin, nggak dilebihin. Nah Al-Quran itu seperti itu Bu. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu esa. Kalau Nabi misalnya sekedar maknanya bilang aja huwallahu ahad, ngapa kul-kul yang dibawa-bawa? Kan begitu. Tapi Nabi Muhammad ini mencirikan apa? Bahwa Nabi Muhammad ini amanah. Nggak ada pun dari satu firman Allah yang dikurangin maupun ditambahin. Kalau Allah bilang kul dikatakan Nabi Muhammad, ya kan? Kul huwallahu Muhammad, katakan ya Muhammad. Kan begitu sebenarnya. Tapi karena Nabi Muhammad jujur, amanah, nggak dilebihin, nggak dikurangin, dibilang lah kul huwallahu ahad. Dan ini menandakan pertama bahwa Nabi Muhammad amanah. Dan juga ini menandakan bahwa Al-Quran ini udah bersih murni, ini semua firman Allah, baik secara maknanya maupun lafadznya, gitu, nggak ada yang dikurangi. Yang jadi pertanyaan, walimada nuzul Al-Quran bilabjihi wa ma'naha, dan kenapa Al-Quran itu diturunkan itu dalam bentuk lafaz dan maknanya juga? Kenapa nggak seperti Taurat diungkapkan dalam bentuk maknanya doang, lafaznya terserah yang nyampein? Kenapa Bu? Karena Al-Quran ini kalau kata Sarawi diturunkan merupakan sebagai mukjizat, la yastati wa hadun an ya'tiya bimisri, yang mana tujuannya apa? Bahwa nggak akan ada lagi orang yang mampu mendatangkan atau membuat semisal Al-Quran, udah nggak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup bisa bikin satu surat saja, faktu bisurah, semisal Al-Quran, nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Bahkan orang-orang Arab sendiri itu nggak bisa. Yang orang kadang kan bilang, kalau dulu katanya ini sihir. Ya udah, kumpulin mau jin maupun manusia bikin. Kalau misalnya kamu memang sudah adalah ragu dengan isi kandungan ini, sampai sekarang nggak ada yang bisa, nggak ada ya sanggup. Begitu Bu. Makanya Al-Quran ini itu tadi nggak bisa dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Al-Quran yang dikaitkan yaitu firman Allah. Begitu. Makanya Injil itu kan ada Injil macam-macam tuh. Ada Injil Barnabas, Lukas, Yohanes. Itu artinya apa Bu? Ya Injil sesuai dengan bahasa Barnabas, Injil sesuai dengan bahasa Lukas, Injil sesuai dengan bahasa Yohanes misalnya. Macam-macam, Injil macam-macam. Begitu. Kalau Al-Quran ya udah begini, mutlak ini firman Allah baik secara makna maupun lafaz. Dan juga waja'alnahu hudan li bani Israil.
Dan ini adalah dan dijadikan Taurat itu, kitab itu hudan sebagai petunjuk li Bani Israil. Fahadal kitab la yunzilu li Musa wahdah. Artinya apa, Bu? Bahwa kitab Taurat ini bukan cuma diturunkan kepada Musa, tapi juga diturunkan kepada orang Bani Israil, begitu. Nah, kemudian apa sih isi ringkasan daripada Taurat ini, Bu? Nah, di sini dikatakan bahwa summa awdahul haqq subhanahu wa ta'ala khulasatu hadzal kitab. Kemudian Allah menerangkan tentang daripada ringkasan daripada isi kitab Taurat itu, yaitu Allah tattakhidu min duni wakila. Itu janganlah kalian mengambil dari selain Allah itu wakil. Apa sih yang dimaksud dengan wakil? Nah, jadi Bu, wakil kalau kata Syafi'i, wallazi yatawalla amruk, yaitu adalah dia yang kamu wakili, yang kamu serahkan urusan kamu kepada dia, itu wakil, gitu. Dan kamu wa anta la tuwalli, dan kamu nggak akan memberikan perwakilan ahadan kepada salah seorang pun amruka urusan kamu illa idza kanat azizan anil qiyamu bihi. Dan kita nggak akan menyerahkan urusan kita kecuali kepada orang yang lebih gagah, lebih kuat dari kita. Kan gitu. Misalnya masalah apa, masalah hukum pidana, ya kita nggak mungkin menyerahkan permasalahan itu kecuali orang lebih pintar dalam masalah hukum, misalkan sarjana hukum atau pengacara. Nah, begitupun dalam urusan segala hal, yaitu apa? Jangan serahkan permasalahan itu kepada apa? Selain Allah. Karena kalau misalnya permasalahan itu kalau diserahkan kepada selain Allah, runyam. Kadang-kadang bisa jadi hancur permasalahan. Kayak anak misalnya kan. Nah, jadi dulu salah seorang wali Allah, Imam Sa'roni, itu pernah dia bilang, dulu anak saya itu nggak ada semangat belajar, dan itu membuat saya sedih. Kalau kata Imam Sa'roni, sampai akhirnya Allah mengilhamkan kepada saya bahwa anak saya itu mesti diserahkan kepada Allah, dalam arti menyerahkan urusan anak saya ini kepada Allah. Maka sejak itu saya serahkan, saya wakilkan bahwa urusan anak saya ini saya serahkan kepada Allah. Terserah Allah, saya bagaimana Allah, pasrah, tawakal. Jadi menyerahkan karena kita dia ngerasa udah nggak mampu, dalam arti nyampai nasihat udah tetap nggak kena juga nih anak. Maka saya wakilkan urusan anak saya itu kepada Allah. Maka ketika malam itu anak saya jadi suka belajar, dan juga dia merasakan nikmat belajar pada malam itu, sehingga wawasan dia semakin luas, dan bahkan wawasan dia melebihi orang-orang yang istilahnya udah belajar lebih lama. Artinya dari Imam Sa'rawi itu dalam masalah urusan anak aja, kalau memang kita ngerasa kita nggak mampu mendidik anak, kita merasa kita nggak kuasa, ya udah wakilkan kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, tolong wakilkan anak saya, berikan dia pelajaran, berikan dia hikmah hidup dan lain-lain sebagai serahin sama Allah. Maka ketika permasalahan diserahin sama Allah, subhanallah, anak Imam Sa'roni itu jadi anak pintar, jadi anak soleh. Oleh sebab apa? Ayahnya diberi ilham untuk wakilkanlah, dalam arti anak ini serahkan dalam hal ini kepada Allah, sehingga juga sesuai dengan dikatakan Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas bilang nggak ada yang lebih bermanfaat untuk anak laki-laki para ulama dan orang-orang soleh daripada doa kebaikan bagi mereka secara sembunyi-sembunyi, disertai penyerahan segala urusan hanya kepada Allah. Nah, jadi dua, nggak ada yang lebih baik kecuali kita berdoa sama Allah secara sembunyi-sembunyi, dalam arti mungkin sholat malam, kan begitu. Dan juga disertai penyerahan segala urusan, baik itu urusan anak kita, keluarga kita, diserahin semua sama Allah. Maka itulah kunci. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa kita nggak kuat, ya iyalah, kalau kita sering ngerasa kuat sih, kita lupa sama Allah pada akhirnya, ya kan? Saya nggak pakai diwakilin, anak saya soleh misalnya, itu bagaimana orang tuanya? Enggak juga. Terkadang kita lupa bahwa Allah bilang ma'asobaka min hasanatin famin Allah, dan tidaklah menimpa kebaikan kepada kamu itu kecuali dari Allah. Kadang-kadang kita ngerasa buat siapa dulu, bapaknya kan begitu.
Nah ini yang salah. Tapi ketika misalnya kejelekan kita fitnahin ke Allah. Padahal apa? Wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsi. Dan tidaklah kejelekan menimpa kepada kita oleh sebab ulah diri kita sendiri. Begitu. Nah, jadi itu terkait masalah penyerahan. Dan juga penyerahan di sini saya sudah mengatakan jangan menyerahkan urusan kepada yang lemah. Kenapa kepada yang lemah? Karena kalau kata Syarawi, yang namanya manusia itu kan apa? Falbani yasirun fakiran. Jadi ada suatu saat di mana orang yang kaya itu bakal fakir. Dan juga apa? Wal qawiyyu yasiru dhaifan. Dan juga orang yang istilahnya kuat pasti juga akan lemah. Wasaqihu yasiru saqiman. Dan orang yang sehat juga pasti bakal sakit. Dan bahkan ujung dari itu semuanya bakal mati. Sementara satu-satunya zat yang kaya nggak bakal susah, yang kuat nggak bakal lemah, itu cuma Allah. Dan yang hidup dan nggak bakal mati cuma Allah. Maka jangan serahkan permasalahan urusan hidup kita kepada selain Allah. Ada kebergantungan kepada orang lain sampai kita lupa sama bergantung sama Allah. Ini menjadikan satu kesalahan. Dan inti daripada ajaran Taurat itu jangan kita menyerahkan jangan mengambil wakil selain daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga di ayat selanjutnya, di ayat yang terakhir, dzurriyyatan hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dzurriyyatan, keturunan daripada Nuh, man hamalna adalah orang yang kami bawa ma'anu bersama Nuh, innahu kana abdan syakura. Gitu. Nah, tadi di sini kan atau di ayat sebelumnya ya, bentar. Nah, iya, lanjut dan Sakuro. Nah, di sini dikatakan dzurriyyah, keturunan. Nah, kenapa di sini disebutkan keturunan Nabi Nuh? Gitu. Fal makna, maka maknanya sebenarnya akhusukum antum ya dzurriyyatan Nuh. Sesungguhnya aku mengkhususkan kepada kalian wahai keturunan Nabi Nuh. Nah, apa yang menyebabkan keturunan Nabi Nuh ini diselamatkan oleh Allah dari banjir besar? Kan gitu. Penyebabnya innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya mereka itu abdan syakura, hamba-hamba Tuhan yang banyak dan selalu bersyukur. Nah, jadi Bu, di dalam tafsir ini saya selalu menjelaskan bahwa bisanya keturunan Nabi Nuh itu diselamatkan itu oleh sebab apa? Oleh sebab kebaikan bapaknya Nuh. Gitu. Jadi Allah itu memuliakan keturunan Nuh karena apa? Karena bapaknya orang soleh dan mereka mengikuti soleh bapaknya. Makanya anak Nabi Nuh yang nggak soleh, ya anak Nabi Nuh yang nggak soleh nggak diselamatin. Walaupun ketika dia tenggelam cengap-cengapan Nabi Nuh bilang, ya Allah dia anakku. Ya kan gitu, dia anakku. Tapi kalau kata Allah, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan bagian dari keluarga kamu. Penyebabnya apa? Innahu amalan ghairu shalih, karena dia beramal bukan amal yang baik. Jadi yang menyebabkan keturunan Nabi Nuh diselamatkan itu pertama karena bapaknya berbuat baik, yang kedua karena dia beramal soleh mengikuti bapaknya. Itu artinya kebaikan yang sekarang nih ibu lakukan, ya kan, ngaji misalnya kan, untuk ilmu, mendengarkan kajian, sedekah kepada orang susah. Nah itu Bu jangan takut. Itu akan berefek baik buat apa? Bukan cuma buat ibu, tapi juga buat keturunan ibu. Kita yang capek, anak yang dapat. Contoh, Hajar itu kan itu waktu itu Hajar ditinggal di Bukit Safa, ya kan? Di Bukit Safa tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, sementara ibaratnya nyusuin juga air susunya udah habis, khawatir anaknya udah kelaparan, dia mundar mandir Safa Marwah. Tujuan apa?
tengok abang nggak yang bisa dibantuin, ada nggak yang bisa ngebantu dia, tengok ke Marwah, balik lagi sampai 7 kali. Ibunya Hajar sapa Marwah itu banyak capek bela-belain demi anak, tapi pada akhirnya apa? Ternyata rezekinya keluar dari hentakan kaki Ismail. Cak, kaki melendang keluar dari situ air, ter banyak. Nah banyak kalau dibilang jam-jam kumpul. Jadi jam-jam itu bukan kumpul keluar terus arti jam-jam itu. Makanya air jam-jam untuk keluar sampai sekarang. Artinya secara dohir emaknya itu capek mundar-mandir demi anak. Pada akhirnya ternyata yang dapat kebaikan dari itu anaknya Ismail, ternyata yang bisa mengantarkan rezeki. Nah seperti itulah kebaikan. Kenapa penting? Kebaikan yang kita lakukan itu penting buat apa? Buat anak keturunan ibu. Itu Maryam. Ada satu kisah lagi, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa di dalam tafsir ini. Jadi dulu Khidir, Nabi Musa, yang namanya Musa itu kan belajar kepada Nabi Khidir tentang hikmah-hikmah hidup, tentang rahasia-rahasia hidup. Nah jadi dulu Khidir sama Musa ini udah kelaparan. Singgahlah dia di tempat perkampungan yang di sana orang-orang pelit. Buktinya pelit apa? Nabi Khidir, Nabi Musa minta makan itu nggak dikasih. Dan yang namanya orang beda antara minta duit sama minta makan. Kalau orang udah minta makan berarti udah susahnya, udah payah ini. Sampai dia minta makan. Kalau sekedar minta duit bisa kita asumsikan buat ngumpulin dia beli mobil kan begitu. Pengemis banyak yang kaya. Tapi ini Khidir Musa udah bukan cuma minta duit, minta makan, tapi nggak dikasih. Sampai akhirnya Khidir itu ngebangun apa Bu? Ngebangun rumah yang hampir roboh. Dibangun itu sama Khidir. Sampai ketika udah selesai ngebangun, Nabi Musa bilang, berkata Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajran." Nabi Khidir, lu boleh tuh berhak minta upah tuh. Karena lu udah ngebangunin itu tuh tembok rumah. Tapi apa? Nabi Khidir nggak minta upah. Aneh kan? Nabi Khidir bangunin rumah orang, tembok dinding udah hampir roboh, terus nggak minta upah. Walaupun Nabi Khidir ketika itu menurut Nabi Musa berhak tuh minta upah, cuma Nabi Khidir nggak mau. Nabi Khidir pun belum menjelaskan alasannya tentang kenapa Nabi Khidir bangun rumah nggak pakai minta upah. Nah di akhir perpisahan diterangin lah tentang alasan kenapa gua bangun dinding rumah itu anak yatim. Jadi kalau kata Khidir di dalam ayat surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru, dan adapun dinding, fakana libulam maini yatimaini, dan adalah dinding yang gua bangun itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim fil Madinah yang ada di kota itu, wa kana tahta kanzun lahuma, yang dimana di bawah di dalam rumah itu, di bawahnya itu ada harta simpanan bagi lahuma, bagi keduanya, wa kana abuhuma, dan adalah bapak kedua orang tua itu solihan, adalah orang soleh. Kalau kata Khidir, faroda rabbuka, maka Allah menghendaki an yablugha asuddahuma, menghendaki sampai nanti besar dia itu, wa yastakhrija, itu bisa bisa mengeluarkan kanzahuma, simpanan tadi, rahmatan min rabbi, sebagai rahmat dari Tuhan kamu. Artinya Nabi Isa ngebangun dinding rumah seorang anak yatim, nggak minta upah, dan dijelaskan alasannya kenapa gue bangun dinding itu rumah anak yatim, gue nggak minta upah. Karena apa? Karena di dalam rumah tadi, rumah yang hampir roboh tadi, ada harta simpanan yang kalau gue nggak bangunin dinding rumah itu bisa diambil sama orang. Artinya apa? Dibangunin sama Nabi Khidir. Alasannya apa? Wa kana abuhuma sholihan,
Alasannya karena bapak kedua anak ini adalah orang soleh. Sehingga apa? Allah menginginkan karena bapaknya ini orang soleh, orang tuanya ini adalah orang soleh, Allah apa? Nyuruh Nabi dibangunin rumah itu sampai supaya hartanya itu bisa dinikmati sama dia dan sebagai rahmat dari Tuhannya. Artinya Bu, kebaikan yang dilakukan orang tua, kesolehan yang kita usahakan untuk diri sendiri akan berefek baik buat anak. Gitu. Artinya apa? Jangan ngerasa walaupun misalnya anak kita masih belum sesuai harapan, gak usah kecil hati. Nggak tahu kita mungkin dari anak dari cucu kita, ya kan? Dari cicit kita nggak tahu. Mungkin dari sulbi-sulbi mereka lahir keturunan-keturunan yang soleh, begitu. Artinya ya jangan kita ngerasa kecil hati, lakukan kebaikan, tapi yang jelas yang namanya kebaikan tadi akan melahirkan kebaikan juga buat diri kita. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.